Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis wartawan. Lalu, siapa sebenarnya wartawan? Ringkasnya, wartawan adalah orang yang bekerja di sebuah media atau penerbitan pers, menaati kode etik jurnalistik dan menguasai jurnalistik, khususnya teknik reportase dan menulis berita. Wartawan merupakan sebuah profesi karena memerlukan keahlian tertentu dan memiliki kebebasan dalam bekerja, dan memiliki kode etik layaknya kaum profesional lainnya. Pengertian wartawan yang pertama yaitu menurut KBBI, wartawan disebut juga jurnalis dan reporter. Secara bahasa, artinya orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Pengertian wartawan lainnya yaitu menurut Roland E. Worsley, wartawan adalah orang yang beraktivitas mengumpulkan, menulis, menafsirkan, memproses, dan menyebarkan informasi umum secara sistematis untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan stasiun siaran tertentu. Karakteristik wartawan atau standar profesi. Yang pertama, menguasai keterampilan jurnalistik. Yang kedua, bekerja di sebuah media. Yang ketiga, menguasai bidang liputan. Dan yang keempat, mematuhi kode etik jurnalistik. Dalam menguasai keterampilan jurnalistik, seorang wartawan harus memiliki keahlian menulis berita sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ia harus menguasai teknik menulis berita, fitur, serta artikel. Karenanya, seorang wartawan sejatinya adalah orang yang pernah menempuh pendidikan kejurnalistikan secara khusus atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik. Ia harus memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam berita, bagaimana mencarinya, dan kaidah umum penulisan berita. Yang kedua yaitu bekerja di sebuah media. Seseorang bisa saja memiliki keahlian jurnalistik dan kompetensi di dalam kewartawanan, misalnya akademisi, pakar komunikasi, blogger, atau praktisi humas. Namun, ia baru bisa disebut wartawan jika bekerja di sebuah media. Dalam hal ini, perusahaan penerbitan media atau lembaga pers. Dengan bekerja di sebuah media, ia akan memenuhi kriteria wartawan menurut UU Pers, yaitu secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Namun, tidak semua orang yang bekerja di media disebut wartawan. Karyawan perusahaan media yang disebut wartawan adalah mereka yang bertugas di bagian redaksi, mulai dari memimpin redaksi, editor, reporter, fotografer, hingga koresponden. Yang ketiga yaitu menguasai bidang liputan. Idealnya, seorang wartawan harus menjadi seorang generalis, yakni memahami dan menguasai segala hal, sehingga mampu menulis dengan baik dan cermat tentang apa saja. Namun yang terpenting, ia harus menguasai bidang liputan dengan baik. Yang keempat yaitu mematuhi kode etik jurnalistik. Wartawan yang profesional memegang teguh etika jurnalistik. Di Indonesia sendiri, ketika jurnalistik tersebut sudah terangkum dalam kode etik jurnalistik yang sudah diterapkan Dewan Pers. Dengan pedoman kode etik, diharapkan wartawan tidak mencampur adukan fakta
fakta dan opini dalam menulis berita. Tidak menulis berita fitnah, sadis, dan cabul. Dan paling utama, tidak menggadaikan kebebasannya dengan menerima amplop. Tugas wartawan. Gambaran tugas atau job description atau uraian pekerjaan utama wartawan ada dua. Yang pertama yaitu mencari berita, yang kedua melaporkan berita. Dalam mencari berita atau reportase, wartawan melakukan observasi atau liputan ke lokasi peristiwa, melakukan wawancara dan riset data. Dalam melaporkan hasil liputannya kepada publik melalui media tempatnya bekerja, wartawan menulis berita, fitur, atau naskah siaran untuk wartawan radio dan televisi. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik atau etika pemberitaan. Jenis-jenis wartawan. Berdasarkan media tempatnya bekerja, yaitu ada 5. Yang pertama, wartawan media cetak, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Yang kedua, wartawan media penyiaran, contohnya radio dan televisi. Yang ketiga, wartawan media online, yaitu berupa situs berita dan media cyber. Yang keempat, wartawan kantor berita atau press news agency. Yang kelima, wartawan media internal, corporate journalist atau wartawan media internal humas. Berdasarkan struktur organisasi atau manajemen redaksi media. Yang pertama, pemimpin redaksi, yaitu bosnya para wartawan di sebuah media. Yang kedua, redaktur atau editor, yaitu penyeleksi, penilai, penyunting, dan penentu layak muat atau layak siar tidaknya sebuah berita yang dibuat reporter. Yang ketiga, reporter, yaitu wartawan lapangan yang bertugas mencari, menghimpun, dan menulis berita. Yang keempat, koresponden, yaitu reporter yang bertugas di daerah atau di luar negeri. Yang kelima, kontributor, yaitu wartawan lepas yang terikat kontrak dengan sebuah media. Berdasarkan penilaian Dewan Pers dan Masyarakat, yaitu ada 2. Yang pertama, wartawan profesional. Yang kedua, wartawan gadungan. Wartawan profesional yaitu wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dan memenuhi standar kompetensi wartawan. Sedangkan wartawan gadungan yaitu wartawan yang menyalahgunakan kebebasan pers dan profesinya untuk memeras atau mencari uang. Wartawan gadungan banyak sebutannya di kalangan masyarakat, antara lain wartawan abal-abal, wartawan gadungan, wartawan amplop, dan wartawan bodong. Hubungan humas dengan wartawan. Hubungan humas dan wartawan biasa disebut sebagai media relation atau hubungan media. Harus dicatat, humas bukan hanya sekedar juru bicara. Humas harus mampu memberikan latar belakang dari sebuah isu, masalah, atau informasi yang akan disampaikan. Dalam keseharian, humas adalah pekerjaan tanpa tidur, siaga 24 jam. Oleh sebab itu, humas harus jadi sumber yang dipercaya media atau publik. Humas harus mampu memahami karakter media,
publik sasaran, serta penggunaan isu ataupun bahasa yang sesuai segmen juga memudahkan transfer informasi yang diperlukan masyarakat. Walau hubungan humas dan wartawan atau media massa itu tetap teman tapi mesra, harus diingat bahwa media massa bukanlah satu-satunya pihak yang harus dikelola dengan baik. Seorang PR harus menjalin komunikasi dengan media massa untuk menyampaikan pesan kepada publiknya. Maka media massa menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, hubungan media seharusnya dilakukan dengan baik dan komunikasi dua arah. Baik, itu sedikit penjelasan tentang karyawan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.